Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 6 Januari 2023, hari yang cukup menarik, masih dikasih napas kita ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Lalu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung kita masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya tidak terlalu besar seperti kemarin ya. Hari ini 9 triliun doang, dengan asing masih net sell juga. Total 504 miliar. Dominan di pasar reguler 418 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 86 miliar. Kita lihat hari ini mix dari bursa regional ya, ada yang melemah, ada yang menguat, dan IHSG ikut yang masih rebound. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada MDKA 30,5 miliar, Goto 24 miliar, INKP 20,1 miliar, Antam 12,9 miliar, Unilever 12,6 miliar, Inco 12 miliar, Gudang Garam 10 miliar, YT Tractor 9,3 miliar, INDF 1,6 miliar, LPPF 8,2 miliar, Bayan 7,4 miliar, Tekim 7,1 miliar, PNLF 7 miliar, SMGR 6,8 miliar, PNBN 6,4 miliar, ERA 5,3 miliar, KLPF 2,2 miliar, dan BSSR 1,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, masih dominasi oleh big cap kita. BBRI 262 miliar, BBCA 73,3 miliar, Telkom 65 miliar, ITMG 34 miliar, Adaro 21 miliar, BBNI 16 miliar, BTPS 16 miliar, Excel 13 miliar, Tower 13 miliar, Alfamart 10 miliar, Mitratel 10 miliar, Saratoga 8 miliar, MAPI 8 miliar, Enak 7 miliar, Bank Mandiri 7 miliar, Indosat 6 miliar, Buka 6 miliar, dan Indi 6 miliar juga. Oke, langsung aja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang mana kita masih bertahan di area 6.500 ya. Hari reboundnya pun juga lumayan, bahkan beberapa saham terlihat bagus, beberapa ya cukup menarik dari reboundnya hari ini. Tapi ada juga yang cuman dead cat bounce doang. Yang jelas IHSG masih belum jebol 6.500. Artinya pada structure yang lebih besar dia masih sideways pada range 6.500 sampai 7.200. Nih ya, yang namanya multiple time frame analysis, teman-teman bisa perhatikan di sini ada downtrend, di sini ada sideways, kalau di zoom out ada uptrend. Tinggal PR-nya kita pakai yang mana. Cuman most likely semakin besar time frame bakalan semakin kuat seperti itu. Jadi ya dia rebound di support kuatnya, dan ya so far masih rebound. Saya pun juga nggak tahu dia mau naik sampai mana. Cuman yang jelas selama downtrend ini belum di breakout, maka kenaikannya pun juga masih pullback seperti itu. Artinya apa? Ya kalau dia naik ada potensi untuk turun lebih dalam seperti itu. Untuk sekarang area support masih 6.600 sampai 6.500, dan selama tidak jebol market masih sideways. Artinya apa? Bahkan kalau kita pakai structure sidewaysnya ya, dia naik sampai 7.300 pun bisa juga, karena ya as simple as same high same low tuh. Tapi ya dia perlu breakout juga di resisten yang lain seperti itu. Yang jelas memang saat ini sebenarnya harga termurah selama 6.500 tidak jebol. Tapi kalau 6.500 itu jebol, ya udah support become resistant, dan kita bakal mulai fase bear kalau sampai jebol yang 6.500. Kalau dilihat dari asingnya cenderung masih konsisten, outflow-nya belum ada pembalikan dan lain sebagainya. Jadi ya agak kurang oke juga kalau menurut saya. Yang penting sama sih, intinya batasi resiko aja. Untuk sekarang perhatikan 66 sampai 6.500. Selama belum jebol, market masih tidak masalah. Untuk resisten kita bisa tarik Fibo dari sini. Ini tapi resisten kecil ya. Dan ini adalah beberapa resist dari IHSG 67, 6750 sama 68. Tinggal perhatikan ketiga tempat sana. Kalau dirasa ada reject di area tersebut, ya lebih baik juga kenaikannya digunakan buat exit dulu
Atau kalau enggak ya masih sama, cukup selektif, pilih saham-saham small cap atau either wait and see dulu. Cuman memang terlihat ada beberapa saham yang mau menguat, nanti kita bahas beberapa, tinggal kita cek aja. Yang penting sama, batasi resiko dan gunakan area krusial tadi. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk dari yang dibeli asing dulu. Kita coba cek GoTo. Lama nggak kita bahas GoTo karena pergerakannya juga tidak signifikan ya. Oke, hari ini GoTo dia berhasil naik 3,26% dengan candle yang cukup solid dan volumenya juga masih sangat kecil ya. Tanpa volume pergerakan itu tidak berarti kalau menurut saya. Dan view-nya sebenarnya masih sama untuk GoTo ini ya, since kemarin dia rebound dari 81 dengan volume yang sangat jumbo, maka dari itu 81 ini bisa kita jadikan support. Nasib bagus kalau GoTo ini sideways cukup lama, dia konsolidasi, bikin base, itu harusnya bakal cakep. Tinggal dia breakout atau breakdown seperti itu. Cuman pada bigger view, GoTo masihlah saham downtrend karena pada structure besar maupun structure yang lebih kecil pun dia semuanya downtrend. Cuman sekarang dia sudah mulai masuk ke fase sideways seperti itu. Karena dia same low di 81. Yang jadi PR adalah kalau dia tidak berhasil breakout dari resistennya, yaitu di area 98 ya. Ini ada resist 9798 Fibo 0,618. Kalau gagal di break ya seremnya ini dia mau bikin descending atau lower high ya. High, low, lower high, low, lower high, akhirnya dia lower low tuh. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 98, nextnya 102, lalu next 108, nah tinggal perhatikan di sana. Karena kalau 108-nya gagal di breakout, maka dari itu dia pun juga bisa turun lagi karena dia kena resisten sideways-nya. Tuh. Tapi kalau misalkan dia sudah keluar dari 108, GoTo memulai fase uptrend lagi. Seperti itu. Artinya tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Untuk sekarang saya rasa bisa gunakan support di sini ya. 91 ini terlihat direspon oleh GoTo karena kalau misalkan dia jebol 91 pun by view kecilnya kurang enak. High, low, same high atau lower high. Dan kalau dia jebol 91 ya dia lower low. Ada arah ke sekitar 86 sampai 81 lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, maunya pasang TS ya tinggal pasang TS di bawah 91. Atau kalau teman-teman saat ini pengen beli GoTo, bisa stop loss di bawah 91. Seperti itu. Nah, kalau breakoutnya ada di 97 sampai 98. Atau kita buletin sampai support resisten psikologis juga 100 tidak masalah. Yang penting sama, batasi resiko aja. Terlihat dalamnya mulai terjadi akumulasi setelah sebelumnya distribusi terus dari GoTo ini. Cuman saya rasa walaupun terlihat distribusi, ini candle 13 Desember ini akumulasi sebenarnya. Awal dari akum lah, ambil barang pertama. Habis ini tinggal akumulasi sideways panjang baru reversal. Itu kalau dia mau reversal. Tapi kalau dia mau turun lagi ya biasanya tidak ada lanjutan akumulasinya, lalu dia breakdown ke bawah. Seperti itu. Jadi ya perlu diperhatikan juga karena waktu sideways itu yang perlu diperhatikan adalah akumulasi atau distribusinya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk GoTo kita cek INKP yang hari ini ikut rebound juga. Oke, hari ini INKP rebound 3,6% dengan candle yang solid dan volumenya juga cukup bagus ya. Kita pakai new aja, fresh gambar yang baru. Kalau sebelumnya viewnya seperti ini, dia ada uptrend channel, lalu ada secondary uptrend yang terlihat sudah patah, reversal lower high lower low dan terlihat bottom di 8150. Area tersebut adalah area dari retracement INKP Fibonacci 0,618 8.300 sampai 8.100. Selain itu pun juga di situ area neckline ya, yang sebelumnya di sini resisten terus dan saat ini diuji sudah menjadi support. Kalau pada view yang menengah atau view lebih besar ini dari tadi ya, INKP ini masih uptrend karena dia punya lower high dan punya higher high dan juga punya higher low dan saat ini sedang terlihat koreksi seperti itu. PR sekarang adalah breakout downtrend line yang di sini. Nah, ini kan terlihat ada downtrend line ya. Ini
Yang di sini pun juga sepertinya belum di breakout. Ini masih belum di breakout juga. Artinya masih banyak area yang perlu di breakout sama si INKP. Tapi kalau dia berhasil break, mungkin kita pakai patokannya 8.900 ya. Kalau dia bisa berhasil break dari 8.900, target kenaikannya itu adalah bisa gunakan Fibonacci ini. Nah ini ya 8925, 8725, 8925 baru 9175. Kalau break yang 9175 baru saya rasa bakalan bagus seperti itu. Untuk support sekarang di sini masih cukup jauh ya, 8250 sampai 81 karena dia juga belum bikin base, rebound doang. Mungkin kalau bikin kaki kanan itu baru bakal menarik buat entry. Dan ya, itu untuk NKP. Yang jelas batasi resiko, gunakan view tadi. Dilihat dalamnya, dia big akumulasi, cuman sayangnya kalau dari momentum mulai terlihat downtrend pada time frame menengah. Karena ini EMA 20, EMA 50 ya. Mungkin ya kalau pullback doang ya dia naik sampai 9000, lalu habis itu turun lebih dalam. Tuh, yang penting selama uptrend ini tidak patah harusnya masih oke. Tapi kalau jebol ya intinya sama, batasi resiko. Untuk INKP lanjut coba kita cek. Gudang garam ini spreadnya besar, tapi entah kenapa saya nggak tertarik ya gudang garam ini. Gak usah kita bahas dulu deh. Kita coba cek kalau Tekim ya bagai pinang dibelah dua ya. Saya pengen bahas SMGR ya. SMGR ini adalah plan swing di bulan Desember kemarin ya, CCS Desember. Cuman amat disayangkan memang sudah kena stop loss-nya. Tapi ya so far ada call lagi. Jadi masih ada plan baru lagi. Cuman saya pribadi ya, kan saya yang call waktu itu di grup. Saya belinya di sini 7 Desember. Saya ikut right issue, tebus right issue, dan ketika turun kemarin saya tidak stop loss. Ya. Pertama karena memang market itu waktu 1 minggu terakhir ya, itu benar-benar volumenya kecil banget. Kalau kita ingat transaksi cuma 5T, 6T, 7T, ya kalau menurut saya itu tidak berarti sih. Maksudnya bakalan banyak false-nya. Jadi udah sampai tahun baru itu saya diemin dulu SMGR, dan akhirnya ya so far dia berhasil rebound. Cuman ya selain itu saya juga masih ada plan lain emergency ya, karena masih ada dana lain untuk intinya tambah porsi di SMGR kalau dia turun lebih dalam. Cuman ya memang waktu itu sangat disayangkan SMGR kalau buy plan di grup itu sudah kena stop loss. Karena stop lossnya closing di bawah 6725. Ya, sempat beberapa kali closing ya di bawah 6725. Cuman ya sudah ada plan baru lagi yang buy di bawah. Nah, saya pengen bahas SMGR karena kalau menurut saya ini menarik ya. Yang mana kalau kita tahu ini kan counternya batu bara. Kemarin emang tertekan banget. Bahkan SMGR ini sama kayak harga Corona loh. Kalau teman-teman perhatikan, dia Corona itu turun sampai 5.700 dan kemarin dia menyentuh 5.700 lagi. Ya, kalau misalkan ditanya kenapa ya karena memang katalisnya baru jelek, itu adalah batu bara yang terus-terusan meningkat. Kalau semen ini kan bahan bakunya batu bara, correct me if I'm wrong, barangkali teman-teman ada yang lebih ahli di sektor semen ini, entah profesional di situ dan lain sebagainya, bisa sharing-sharing di komen. Cuman kalau yang setahu saya seperti itu, batu bara ini adalah bahan baku dari semen. Ya, dan ketika kemarin batu bara itu naik, ya bakalan jadi katalis yang kurang bagus. Karena biasanya kan harga bahan pokoknya meningkat, bahan baku sih lebih tepatnya, dan itu kan juga HPP-nya juga jadi meningkat ya. Biasanya belum diiringi dengan kemampuan beli, jadi harga belum bisa dinaikin tapi bahannya sudah naik duluan, jadi katalis yang jelek. Cuman setahu saya pun juga kalau dijual di dalam negeri batu bara itu ada bahasanya itu saya lupa istilahnya, harga batasan atasnya lah, kalau nggak salah $90 itu kalau jual ke PLN dan lain sebagainya, karena memang itu ya batu baranya Indonesia ya. Kalau misalkan nggak ada DMO, nggak dibatasi kayak gitu, wah negara kita nggak jadi itulah, lupa istilahnya. Anyway, untuk SMGR, dan kalau kita lihat kemarin ketika batu baraan pada keok ya, harga komoditasnya turun, saham-sahamnya pun juga ikut turun, bahkan kemarin terlihat sudah reversal. Saya rasa ini sesuatu yang menarik untuk dipantau semen-semenan ini. Mungkin ada INTP, ada SMBR, ada Holcim itu apa saya lupa, SMCB kalau nggak salah. Cuman entah kenapa saya suka yang SMGR, mungkin dari likuiditasnya juga dan lain sebagainya. Ditambah pun juga dari corporate action kemarin dia ada katalis yang bagus, yaitu
merger atau akuisisi, saya lupa. Kalau nggak salah akuisisi ya, karena kemarin dia pakai right issue. Karena itu kan berarti kan butuh biaya, artinya akuisisi. Karena kalau misalkan dia merger itu kan nggak perlu biaya untuk akuisisi. Tapi kemarin dia itu kan right issue, tujuannya untuk akuisisi. Jadi sepertinya akuisisi. Cuman yang jelas merger dan akuisisi itu adalah katalis yang bagus. Pernah saya bahas, intinya banyak sebenarnya ya. Tidak cuman dari segi finance doang. Cuman kok yang saya tahu ya dari segi apa ya bahasanya, market share dan lain sebagainya itu kan terkonsolidasi dengan baik. Suppliernya juga dan ya macam-macam lah. Itu apa? Corporate, ilmu corporate. Kalau dibahas di sini mungkin bakalan lama juga. Nah, sekarang kita bahas TA-nya, di mana kemarin SMGR itu bottom di area 5.900. Di sana dia terlihat mulai menunjukkan perlawanan. Dan bahkan dia pun juga sudah ada reversal ya. Dia punya higher low dan higher high dan terbentuk sebuah uptrend channel di sini. Nah, makanya waktu itu plannya adalah beli di sini ya, ini 6750. Tapi yaitu waktu mau bikin kaki kedua dikasih false break dulu karena marketnya sepi banget waktu itu. Nah, sekarang kita bahas potensi yang ada aja, dimana ya mau nggak mau dia sudah patah uptrend. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah belum ada lower low seperti itu. Dan ya kalau menurut saya pun ini juga false break karena kemarin marketnya sepi banget. Nah, dengan asumsi tersebut kita bisa cek. Misalkan ini masih dalam sebuah uptrend ya asumsinya. Nah, target SMGR pun juga bakalan lumayan. Tinggal kita tarik Fibonacci-nya aja. Nih, kita tarik dari atas ke bawah 8275 sampai bottomnya kemarin di 6550. Nah, ini adalah beberapa resisten dari si SMGR. PR pertama dari SMGR ini adalah breakout dari downtrend lainnya. Dan kalau kita lihat sepertinya belum berhasil breakout. Jadi besok pun Senin ya, SMGR ada potensi retracement dulu. Siapa tahu dia mau bikin shoulder kanan atau mau bikin kaki lagi atau koreksi dulu. Yang jelas saat ini SMGR belum berhasil breakout dari downtrend lainnya. Seperti itu. Mungkin amannya 7175 ya. Kalau 7175 ya baru kita bisa konfirmasi downtrend sudah di break dan juga bahkan dia sudah higher high. Seperti itu. Targetnya sini 7375, 7575, 7875, 8275, 9000 dan 9500. Kalau menurut saya pribadi punya barang ini ya. Mungkin kalau misalkan kena sini saya TP sebagian dulu nih. Karena ini area pullback-nya dia. Tapi kalau memang masih sisakan barang ya, nggak TP semua. Kalau break sampai ke sini baru bakalan cakep. Ya, yang jelas itu dipantau aja. Karena kalau menurut saya cukup menarik juga semen-semenan ini katalisnya untuk saat ini ya. Satu lagi juga kayak BRPT. BRPT itu kan counternya minyak ya. Hari ini juga sudah ada menunya di grup. Dan kalau berhasil breakout lumayan itu 10% masih bisa dapat. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang SMGR saya rasa masih di 69. 6.900 baru 6.800. Setelah itu 6.700 dan terakhir 6.500. Seperti itu. Kalau teman-teman besok mau kejar dikasih retracement bisa entry di area-area tadi dengan stop loss di bawah 6550. Dilihat dalamnya, tarikan terakhir akumulasi saat ini pun hari ini juga terjadi akumulasi. Jadi memang so far so good ya. Bagus kalau menurut saya. Ini saya pantau juga waktu retracement kemarin. Cuman itu agak disayangkannya dapat false break gitu. Nggak tahu ya teman-teman misalkan di grup sudah kena stop loss atau belum. Karena kalau buy plan memang sudah kena stop loss. Karena stop lossnya closing di bawah 6.700. Cuman saya pribadi kemarin toleransi karena memang marketnya sepi banget. Itu rawan false break. Jadi ya tinggal kalau mau beli tinggal kejar lagi. Yang penting sama batasi resiko aja. Satu hal yang perlu diperhatikan, SMGR masih saham downtrend. Jadi ya ketika nanti reversal bakalan banyak dramanya. Tuh. Jadi ya nikmati perjalanannya. Itu untuk SMGR. Lanjut kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Kita coba cek sih, kita cari yang ada spread. INTP ngekor ya. Kita coba cek Arto, entah kenapa saya nggak pengen bahas ya. Itu dalam banget sekarang udah 3000. Saya nggak bayangin kalau teman-teman ada yang punya di 19.000. Yang dijualin asing kurang ada yang menarik hari ini. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Siapa tahu ada yang
menarik untuk kita bahas. Beberapa masih small cap yang koreksi. Kita bahas ESA ya, yang disayangkan juga. Oke, hari ini ESA turun 5,9%. Yang lain pada rebound, dia turun sendiri dengan candle yang solid dan volumenya pun juga membesar. Walaupun kalau kita lihat volumenya kecil, tapi sudah terlihat membesar. ESA ini terakhir sudah kita bahas ketika dia berpotensi membentuk symmetrical triangle. Walaupun kemiringannya kurang enak ya, tapi ya bisa aja symmetrical triangle. Cuman sayangnya terkonfirmasi lain. Ya, ESA ini dia pertama jebol, dan ketika dia jebol dari 925 ini ESA sudah jelek. Kenapa? Karena pada struktur yang lebih besar ESA sudah punya lower high dan juga lower low. High, low, lower high, lower low. Breakdown, pullback, dan akhirnya turun sampai sekarang. Jadi ya, ini masih melanjutkan view kemarin sebelumnya. ESA ini masih berada dalam sebuah downtrend channel. Dan bahkan kalau memang dia mau lower low, targetnya bisa ke 500-an. Kita tinggal tarik Fibo aja dari 695 sampai high-nya kemarin itu ada di 1265. Dan ini adalah beberapa support dari si ESA. Besok sebenarnya cukup menarik karena dia kena 790, ada gap, tambah juga Fibo 0,786. Tapi kalau dijebol ya nextnya 700, 695. Dan kalau jebol lagi ya target lower low-nya adalah di 550 sampai 475. Seperti itu. Untuk sekarang saya rasa lebih baik wait and see dulu ya, karena ini indikasi dari pergerakan koreksi yang cukup kuat ya. Lower high, lower low, konfirmasi, pullbacknya juga kayak gini doang. Dia juga bisa terbentuk bearish flag dan lain sebagainya, apapun itu. Yang jelas gunakan support tadi. Untuk sekarang belum ada setup yang bagus, jadi lebih baik wait and see dulu atau keluarkan dari watchlist ya. Tinggal cari saham yang lain. Seperti itu. Kita cek dalamnya, price action kurang bagus, distribusi pun juga mengikuti, dan ya itu tadi untuk si ESA. Kita lanjut coba cek si masih dia yang jualin asing ini. Kita bahas Saratoga, BTPS juga sudah lower low. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja hari ini, siapa tahu ada yang menarik. Kita bahas CPO lah ya, lama nggak bahas CPO. Kita coba cek DSNG. Ini CPO kan ya. Oke. Hari ini DSNG naik, dia naik 5,79% dengan candle yang solid dan volume yang semakin besar. Kalau kita lihat analisa volumenya sebenarnya agak kurang enak ya, kelihatan kalau disisir. Tapi kalau kita lihat hari ini aja, volumenya terlihat menguat dibandingkan volume kemarin. Terakhir DSNG bottom di area 475 ya, 465, 475. Di sana dia reversal dan naik sampai area pullback, itu di area 0,618. 635. Ya, beberapa kali reject, 1 kali reject, 2 kali reject, dan hari ini terlihat masih dia menguat. Saya pengen mulai baru lagi, dan kalau saya lihat sih, saya rasa sekarang DSNG bentuknya itu sudah mulai fase markup sepertinya ya. Nih, karena kemiringannya, ya ini kira-kira kayak kalau kita bahas Adaru itulah. Sebelumnya slope-nya kuat, ketika jebol slope-nya melemah. Nanti lama-lama dia sideways, dan akhirnya dia reversal. Reversalnya juga kuat dulu, baru mulai melandai, kira-kira kayak gitu. Cuman ya itu pasti perlu konfirmasi. Dan mungkin kita bisa asumsikan saat ini dia sedang sideways dengan range di sini 590 sampai, kalau kita toleransi sampai shadow ya 650. Artinya apa? Kalau breakout atas itu DSNG bakalan cakep, tapi kalau jebol ke bawah bakalan kurang enak untuk DSNG. Sedangkan supportnya yaitu toleransi sampai 580 sih. Tapi dia nggak same low same high di sini. Ya harusnya di sini 580 ini. Tuh. Cuman saya lebih suka 590 sih. Ya, intinya perhatikan area itu aja, 580 sampai 590. Kalau kita bikin area ya, ini support dari DSNG. Selama nggak jebol harusnya ada potensi dia melanjutkan kenaikan. Tapi kalau jebol, ya biasanya dia mulai start ke wedge-nya dulu. Nah,
ke risingnya ini bukan wedge ya, rising channel. Kalau misalkan jebol biasanya bentuknya kayak gini. Dan kalau kita lihat dalamnya belum kelihatan ada bearish divergence. Cuman ya kira-kira seperti itu. Yang jelas saat ini DSNG sudah masuk ke area kuat, itu adalah area pullback. Tinggal perhatikan aja 635 sampai 690. Kalau ditanya entry, saya rasa belum ada entry yang bagus. Tapi kalau teman-teman sudah punya barang bawah, tinggal siap-siap pasang trailing stop. Selama nggak jebol yang 580 harusnya masih oke. Tapi kalau jebol, ya saya rasa dia bisa ke sekitar 540-an lagi. Bahkan nutup gap sampai ke 525. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi akumulasi. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, akumulasinya bagus di SNG ini. Ya, naiknya kuat, akumulasinya juga. Hari ini breakoutnya pun juga disertai akumulasi. Jadi saya rasa cukup menarik kalau dari analisa pandarmologinya. Tinggal ikuti price actionnya aja. Seperti itu. Ya, gunakan area-area tadi. Itu untuk DSNG. Lanjut kita coba cek terakhir ya, kita bahas BRPT. Ini menu hari ini juga. Barangkali teman-teman ada yang ambil tadi BRPT, tinggal kita pantau. Nah, mirip pembahasannya sama kayak SMGR. Kalau SMGR itu counternya batu bara, kalau BRPT ini counternya minyak. Yang mana kita lihat minyak itu koreksi, bahkan kemarin juga Pertamax turun ya harganya. Jadi jadi katalis yang bagus untuk BRPT ini. Terakhir BRPT dia kena 1060. Lalu setelah itu dia koreksi sampai bottomnya kemarin di 740 dan membentuk sebuah downtrend channel. Nah, ini kira-kira mirip di SNG tadi, tapi dibalik bentuknya ya. Di sini penurunan kuat. Nah, di sini mulai melemah turunnya kan. Nanti sampai akhirnya dia sideways dan akhirnya dia reversal seperti itu. Nah, terakhir BRPT kalau nggak salah kita bahas 3 Januari. Kemarin dia naik reject sampai 820 ya, dan dikasih retracement sampai 785, retest dari area neckline. Hari ini dia berhasil rebound dan closing di area resisten dengan cukup menarik. Volumenya bagus, candlenya bagus. Tinggal satu aja, konfirmasi ketika dia break dari 820. Plannya adalah buy di 800 tadi ya, callnya di grup dengan stop loss di bawah 780. Seperti itu. Dan kalau teman-teman sekarang kondisinya sudah floating profit, walaupun masih berapa persen nih, 800 ke 820, 2,5% ya, minimal stop lossnya sudah bisa taruh di entry aja ya, karena entry-nya tadi 800. Nah, stop lossnya kan sebelumnya di sini 775, resikonya 3% ya. Nah, kalau udah floating profit gini, stop lossnya bisa ditaruh di 800 kalau mau stop loss ketat seperti itu. Yang jelas ketika kita sudah floating profit, resiko kita itu sudah 0, tinggal jaga profitnya aja seperti itu. Nah, konfirmasinya juga masih dibutuhkan besok Senin. Kalau BRPT berhasil break di 820, itu saya rasa bakal menarik. Dengan target terdekat tuh 845 dan nextnya ada di 880. Yang perlu diperhatikan adalah 880 karena di sini dia start dari wedge-nya, wedge channelnya ya, downtrend channelnya. Tuh, perhatikan di 880 itu juga pas Fibonacci 0,5. Most likely ketika kena 880 dia bakal bikin kaki kedua dulu atau sebuah higher low. Cuman ya besok kita pantau. Yang jelas untuk sekarang target 880 dulu. Tapi kalau breakout nggak nolak juga. Perhatikan resisten selanjutnya untuk lanjutannya. Ini ya, 845, 880, 920, 980 dan terakhir 1060. Kalau breakout yang 1060, BRPT kembali menjadi saham bullish karena dia punya sebuah higher low dan juga higher high pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Jadi ya sama, intinya selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kemarin ada akumulasi ketika tarikan ini ya, dan hari ini pun juga disertai akumulasi. So far so good, tinggal dilihat konfirmasinya kalau dikasih breakout dari 820. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.